Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga anuitas. Bunga anuitas itu sedikit saya gambarkan secara aplikasinya, dapat teman-teman dilihat dalam tabel ini. Nah, di sini ada bentuk pinjaman dari sebuah angsuran. Kita mencontohkan sebuah angsuran. Di sini ada angsuran 1, 2, 3 dan 4. Di sini ada pokok, ada bunga, ada pokok plus bunga atau yang disebut dengan angsuran. Kemudian di sini ada sisa pokok. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, angsuran dari kredit ini tetap, yaitu Rp7.061.021. Sedangkan pokok dan bunganya itu selalu berubah-ubah. Kalau pokok yang dipotong itu selalu mengalami kenaikan, sedangkan bunganya selalu mengalami penurunan. Itulah sedikit tentang gambaran dari bagaimana bunga anuitas ini. Nah, kita akan masuk ke pelajarannya. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat tabel ini, kemudian bagaimana cara mencari angsuran dengan menggunakan kalkulator. Ini bisa kita gunakan pakai kalkulator. Jadi kita langsung saja. Nah, ini yang pertama kita akan bahas tentang bunga anuitas. Jadi bunga anuitas kita akan membahas sedikit tentang definisinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana gambarannya. Jadi metode perhitungan bunga anuitas ditujukan bagi peminjam yang ingin membayar angsuran dalam jumlah tetap tiap bulannya. Jadi dengan perhitungan biaya bunga seperti dalam metode perhitungan bunga efektif seperti yang kita ketahui sebelumnya. Nah, dalam perhitungan bunga efektif akan tetapi angsuran pokoknya, ini yang saya sampaikan tadi, angsuran pokoknya setiap bulannya tetap dan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang dibagi dengan jangka waktu pembayaran. Akan tetapi angsuran bunga tiap bulan itu berubah mengikuti saldo pinjaman pokok yang tersisa, sehingga total angsuran pun tiap bulan berbeda-beda. Ya, itu gambarannya. Kemudian hal ini tidak sama dalam perhitungan bunga anuitas, di mana yang berbeda-beda adalah kedua angsuran bunga dan angsuran pokok ini ya, dengan bunga efektif tadi. Karena jumlah angsuran pokok per bulannya akan dihitung berdasarkan total angsuran bulan yang sudah ditetapkan dengan rumus, nanti akan kita lihat dengan rumusnya, lalu dikurangi dengan jumlah angsuran bunga per bulannya. Jadi dengan sistem ini jumlah total setiap angsuran itu kita bayarkan tetap sama, namun di awal masa pembayaran jumlah angsuran bunga yang dibayarkan akan lebih besar dibanding dengan jumlah angsuran pokok mayoritas atau uang yang dibayarkan peminjam adalah bunga. Sedangkan di akhir-akhir masa pembayaran mayoritas yang dibayarkan adalah angsuran pokok. Jadi angsuran pokok itu makin lama makin besar ya. Karena itu persentase angsuran terhadap biaya bunga akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Sementara persentase angsuran terhadap pinjaman pokok justru semakin meningkat. Nah, jadi mari kita lihat jalan cara menghitung angsuran dengan bunga anuitas. Jadi kita untuk mencari total angsuran per bulan, rumusnya adalah A sama dengan P dikali dengan I dibagi dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Pangkat min N ya. Di mana P adalah total pinjaman, sedangkan I adalah suku bunga per tahun, dan N adalah jangka waktu pembayaran. Oke. Jadi untuk mencari angsuran bunga per bulan ini
saldo pinjaman bulan terakhir dikali dengan suku bunga per tahun dibagi dengan 12. Karena kita hitungannya adalah bunganya itu per tahun, tentu dibagi dengan 12 karena kita akan mencari angsuran per bulan ya. Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, untuk mencari angsuran pokok per bulan ini cukup mudah, di mana total angsuran per bulan tadi dikurangkan dengan angsuran bunga per bulan. Nanti kita akan lihat. Oke, kemudian kita akan masuk kepada contoh kasus. Contoh kasus di sini di mana ada CV Dharma Putra mendapatkan pinjaman dari bank senilai 150 juta dengan jangka waktu pembayaran 24 bulan. Bank menentukan suku bunga anuitas dalam setahun adalah 12%. Berapa angsuran per bulan yang harus dibayar? Jadi kita ingat rumusnya adalah A atau angsuran per bulan adalah P atau total pinjaman yaitu 150 juta dikali dengan I-nya adalah 12% dibagi dengan 12. Kemudian dibagi 1 dikurang dengan 1 ditambah I pangkat min N. Nah, ini cara mencarinya. Jadi total angsuran per bulan adalah 150 juta dikali dengan 0,01 dibagi dengan 1 dikurang dengan 1 tambah 0,01 dipangkatkan dengan min 24. Nah, 0,01 ini seperti saya sampaikan tadi, sumbernya adalah 12% dibagi dengan 12, hasilnya adalah 0,01. Dapat dites ya dengan kalkulator. 12% dibagi dengan 12 sama dengan 0,01. Nah, min 24 ini adalah jangka waktu yaitu 24 bulan. Jadi didapat hasilnya total angsuran per bulan adalah 150 juta dikali dengan 0,04707347. Jadi angsuran per bulannya adalah 7.061.021. Nah, boleh kita praktekkan ini dengan menggunakan kalkulator ya. Kita gunakan kalkulator, bisa teman-teman lihat di sini. Kita gunakan kalkulator. Oke, ini kita coba praktek ini ya. Nah, 0,01 itu dibagi dengan, jangan lupa buka tanda kurung di sini, 1 min, buka kurung lagi sesuai dengan rumus, 1 ditambah 0,01 tutup kurung pangkat, ambil tanda XY ini ya, XY. Oke, buka kurung, masukkan 24, ini 24 minus 24, berarti kita tekan tanda ini ya, kemudian ditutup kurung lagi sama dengan, nah dapat hasilnya adalah 0,04707347. Ini tinggal kita kalikan dengan saldo pinjaman yaitu 150 juta. Berarti kali 150 juta. 150 0 1 2 3 1 2 3 sama dengan. Nah, dapat angsurannya adalah 7.061.020 rupiah, atau kita bulatkan menjadi 021 ya. Boleh kita bulatkan jadi 021 karena di belakangnya 83. Nah, itu cara mencarinya dengan menggunakan kalkulator. Itu kalau menggunakan laptop. Nah, kalau menggunakan HP Android teman-teman, itu boleh teman-teman gunakan cara seperti ini, nanti bisa diikuti seperti ini. Nah, ini ya. Lihat di sini adalah 0, buka kurung dulu, 0,01 dibagi dengan buka kurung lagi
1 dikurang dengan buka kurung lagi 1 tambah 0,01 tutup kurung, ambil pangkat. Pangkatnya di sini yang Y pangkat X ya. Klik aja, kemudian buka kurung 1, kemudian buka kurung 1 lagi, masukkan dengan klik minus di sini, min 24, tutup kurung 2 kali. Ya, tutup 2 kali. Itu nanti akan dapat hasilnya sama dengan ini 0,470737. Ini yang nanti kita kalikan dengan 150 juta, nanti hasilnya akan sama. Ini dapat teman-teman lihat 150 juta dikali ini hasilnya adalah 7 juta. Atau bisa juga langsung seperti ini, mulai dari 150 juta dikali dengan buka kurung 0,01 dibagi dengan buka kurung lagi 1 min buka kurung 1 tambah 0,01 tutup kurung pangkat buka kurung min 24, enter. Nanti hasilnya akan sama, teman-teman akan dapat 7.061.020,83. Ini yang kita bulatkan menjadi 7.061.021 ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada cara membuat tabel angsuran anuitas ini dengan Excel. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini sama. Nah, ini buatkan dulu, ada di sini pinjaman, ini 150 juta tadi ya. Kemudian suku bunga 12% per tahun. Kemudian kita masuk ke jangka waktu 24 bulan. Ini ya. Yang pertama kita cari, yang pertama itu otomatis angsuran 0 ya. Karena waktu kita mendapat pinjaman kita nggak langsung bayar, baru kita bayar pada bulan berikutnya. Nah, makanya dia pertama adalah 1. Di sini sisa pokok di sini masih tetap penuh 150 juta. Nah, untuk angsuran yang pertama ini yang kita masukkan ke rumus tadi ya. Kita masukkan ke rumus tadi. Ini bisa kita pakai rumus yang ini. Nah, ini rumusnya 150 juta dikali 0,01, kemudian dibagi dengan 1 min 1,01. Kita tes ya. Kita tes, kita masuk sini sama dengan 150 juta 2, 3 dikali ya, dikali dengan buka kurung 0,01 tutup kurung dibagi dengan 1 min buka kurung 1 tambah 0,01 tutup kurung pangkat. Ini kalau di laptop cari, tekan shift, tekan angka 6, kemudian buka kurung min 24. Ini 24 bulan tenornya, tutup kurung. Kita tunggu lagi. Ya, sama 7.061.000. Ini tinggal ditarik ke bawah ya, ditarik ke bawah karena ini 24 bulan sampai di sini. Oke. Ini sama, angsurannya tetap tadi. Nah, untuk mencari bunga sama dengan
150 juta tadi ya, 150 juta, 150 juta dikali dengan 12%, 12% dibagi dengan 12. Nah, dapat 1.500.000. Ini angsuran bunganya. Untuk mencari sisa pokok berarti angsuran dikurang dengan bunga. Berarti ini kurang ini. Nah, dapatlah angsuran pokoknya. Sedangkan sisa pokok pada bulan ke-1 jika kita telah bayarkan 7.601.000 berarti sama dengan 150 juta dikurang dengan pokok. Nah, maka dia dapat hasilnya 144. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah ya. Kita tarik aja ke bawah. Ini nanti akan dapat hasilnya. Ini berkurang. Oke. Nah, ini juga dari sini kita tarik ke bawah. Tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, maka didapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman lihat ini bunganya mengalami penurunan dalam setiap bulan, kemudian pokoknya mengalami kenaikan. Ya, artinya pokok yang dipotong itu semakin lama semakin besar, sedangkan bunganya semakin lama semakin kecil. Itulah gambaran dari suku bunga anuitas, suku bunga anuitas. Jadi di sini dapat kita baca kelebihan dari dan kekurangan perhitungan bunga anuitas. Nah, kelebihan pertama jelas dalam jumlah total angsuran per bulan tetap sama sehingga mempermudah pihak peminjam dalam membayar angsurannya. Jadi kelebihan selanjutnya terletak pada perhitungan nilai bunga yang tetap dilakukan dengan mengacu pada saldo pinjaman pokok yang tersisa. Namun kekurangan dari metode perhitungan ini jelas adalah cara perhitungannya yang rumit. Tidak jarang para pihak peminjam mengalami kesulitan dalam memahami metode ini. Nah, karena kalau di sistem yang flat itu kan potongan bunganya tetap tiap bulan, pokoknya tiap bulan juga tetap yang dipotong. Sedangkan dalam anuitas inilah sistemnya. Dan itu metode perhitungan ini menghasilkan proporsi angsuran bunga yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi angsuran pokok di awal-awal periode pembayaran. Hal ini menyebabkan saldo pokok pinjaman dirasa lama untuk berkurangnya. Seperti ini. Jadi itu saja pelajaran kita kali ini dalam matematika keuangan atau matematika ekonomi dalam materi bunga anuitas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.